kasih Pak Dirut, seru sekali ya, frekuensinya sudah nyambung semuanya ya. Selamat siang semuanya, teman-teman semua dari kantor pusat, unit Bergas, unit Petanglong, serta unit Keberjo, serta teman-teman yang online di masing-masing lokasinya. Yuk, pertama kita open cam semuanya, meskipun di rumah kita nggak akan lihat background-nya, tapi kita mau lihat antusias teman-teman semuanya, jadi nggak ada yang off cam, semua harus on cam, setuju ya? Oke, kami tunggu. Yes. Setuju. Nah, Masih ada yang belum. masih ada yang belum ya, Prof ya? Mas Eko Panti? Oke ya. Urfan masih dalam perjalanan, Prof. Dari mobil ke ruangan, gitu kan? Iya, iya. Nah, kurang Mas Eko Panti sama satu lagi, tolong dinyalakan. Nah, nanti dari operator bisa bantu ya untuk ingatkan ke kawan-kawan semuanya ya. Terima kasih atas antusiasnya. Jadi hari ini merupakan momen yang luar biasa, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, karena hal ini memang belum pernah terjadi. Baru kali ini kita lakukan kegiatan refleksi tahun 2020 dan Outlook 2023. Mungkin tadi sudah dapat warming up ya dari Pak Dirut. Apa sih kata-kata refleksi? Bisa jadi pijetan di kaki pakai alat kayu gitu ya Pak? Atau mungkin ini yang dimaksud sama refleksi apa gitu. Nah, kita akan merefleksi kegiatan-kegiatan kita, bisnis usaha kita di tahun 2022, dan kita akan melihat outlook nanti di 2023 itu seperti apa. Tentu saja untuk kegiatan hari ini akan di-hosting secara langsung oleh Bapak Profesor Dr. Efek Sugianto MS, selaku Komisaris Utama PT Tirta Utama Jawa Tengah, serta dengan narasumber 3 kepala unit, yaitu Bapak Hendi Arista Indra Prabowo, Kepala Unit Bergas, Ibu Desi Nur Pratiwi, Kepala Unit Keberjo, serta Bapak Bambang Pamungkas, Kepala Unit Petanglong. Nah, mungkin langsung saja saya serahkan kepada host kita pada siang hari ini. Big applause untuk kita semuanya ya, Prof ya. Ya, makasih Des. Jadi, bukan diserahkan, karena ini kan kita toh, Oh kita. iya, baru gitu ya, Prof. Tapi izinkan gini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Terima Kepada kasih presenter saya didampingi oleh ibu muda gitu. Jadi khusus para ibu dan calon ibu, selamat Hari Ibu karena hari ini 22 Desember ya. Dan untuk pertama kalinya kita mengadakan ngerumpi bareng dan co-hostnya perempuan. Iya. Tentu ini sesuatu yang menarik. Jadi selamat siang semuanya. Teman-teman, ini acaranya ngerumpi bareng. Artinya siapapun boleh ngomong gitu. Hanya mesti dimulai dari hostnya gitu. Dan tadi sudah dihangatkan oleh Pak Dirut tentang menyamakan frekuensi apa tadi refleksi ya. Betul. Iya, sebetulnya itu bukan pijat tentu gitu. Tapi sekali juga bisa pijat refleksi karena menyegarkan kembali. Betul sekali. Esensinya sama ya, Prof ya. Iya. Penyegaran kembali. Penyegaran gitu ya? kembali supaya besok lebih fit. Itulah narasi yang akan kita kembangkan. Oke, sangat seru sepertinya. Dan untuk memulainya, Des, kita langsung? Boleh? Oke. Sebagai penghormatan saya terhadap Hari Ibu, Ya. saya ingin mengundang untuk ibu yang kebetulan menjadi kepala unit. Wow. Desi Nur Pratiwi. Nah, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Prof. Okay. Pertanyaan sebenarnya sama, tapi kehormatan untuk Hari Ibu, saya pengen mendengarkan ya, yang menurut saya perlu kita dengar bersama. Jadi tantangan dan hal-hal apa sih yang mengesan selama tahun ini dalam melayani para customer kita gitu. Jadi pertanyaannya sampai sama, tapi sebagai kehormatan saya mulai Desner ya. Oke. Boleh, Prof. Silakan Des. Matur nuwun Pak Prof, Pak Dirut, Pak Dirtek dan Pak Dirum dan teman-teman semuanya. Iya. Nah, untuk refleksi akhir tahun 2022 ini dari unit Keberjo kita sudah melakukan apa? Jadi untuk PR atau target di Keberjo itu dari awal PDA dari awal Keberjo berdiri sampai hari ini itu masih sama, yaitu tentang target serapan itu Prof. Dan
dari awal tahun 2022, kemudian di bulan Maret itu kita sudah berupaya, sangat berupaya malah untuk adanya peningkatan serapan di sistem Kebumen. Nah, ini ya di bulan Maret itu bahkan dari Bappenas juga berkunjung ke Keburejo berkaitan dengan rendahnya serapan di sistem Keburejo. Kemudian juga diikuti dengan FGD di Grand Hugolopaking ya, Prof. Waktu itu ada Prof. Ada dari SDA juga, Dirjen SDA juga hadir untuk bagaimana upaya kita, bagaimana supaya Keburejo itu serapannya meningkat. Dan upaya-upaya itu sudah berlanjut kita lakukan dengan baik itu diplomasi, baik itu kita rapat FGD, dan juga di lapangan kita berkoordinasi dengan PDM Kebumen, apa yang bisa kita bantu, kemudian apa saja upayanya untuk mencapai target serapan itu. Nah, akhirnya di bulan Mei itu ada satu sistem yang memang sudah terbangun, yaitu sistem ambal mirip di JDU Ambal Mirit ya, Prof. Itu sekitar 21 km. Secara kesiapan dari air juga sudah siap, namun belum termanfaatkan. Di akhirnya dengan adanya upaya ada enggak hal yang spesifik menurutmu yang kamu temui selama melayani setahun ini, yang spesifik? Apa yang paling mengesan selama kamu melayani dalam 1 tahun ini? Apapun yang paling mengesan, saya ingin mendengarkan itu. Mungkin saya bisa menambahkan ya, Prof. Iya, silakan. Nah, keunikan dari off-taker gitu, Mbak Desner. Jadi apa spesifik yang dimaksud oleh Prof. Ki, keunikan dari off-taker yang selama ini Anda layani? Kita sama-sama tahu bahwa di Keburejo itu ada 2 off-taker yang terlayani ya, yaitu Kebumen dan Purworejo. Kira-kira keunikan spesifikasi yang seperti apa sih yang ada di sana gitu, Mbak? Ya, untuk Kebumen ini dari awal sudah kita tahu nih serapannya minim, rendah gitu ya, sangat lambat, 1 per tahun aja peningkatannya hanya sekitar 5 sampai nggak nyampe 10 LPS. Nah, berbeda dengan Purworejo, saat IPA Balingasal berdiri di tahun 2020, kemudian kita dorong dengan upaya marketing sebelum selesai jaringan berdiri, kita berupaya dengan marketing, selesai jaringan terbangun, kemudian IPA sudah siap. Nah, artinya apa? Langsung bisa terserap 1.500 SR dalam waktu 1 bulan. Ini hal yang sangat luar biasa, kolaborasi dan sinergi antara PT Tirta Utama dengan PDM Purworejo. Artinya kita sudah satu frekuensi, kita klop apa yang kita harapan kita tentang serapan, kemudian capaian apa yang kita ingin, itu juga kita seirama dengan PDM Purworejo, gitu, Prof. Hal yang paling mengesan apa kalau Purworejo itu tadi yang sudah kamu sampaikan, bagaimana dengan Kebumen? Apa yang paling mengesan, apapun gitu? Ya, untuk Kebumen memang kita lambat serapan, lambatnya serapan. Jadi, dan memang kesannya itu ya, lambat serapannya. Iya, serapannya rendah. Nah, terus kemudian selain 2 off-taker gitu ya, Prof, ada yang sangat berkesan di saya kemarin pada bulan Agustus, di awal bulan Agustus itu ada pintu air Waduk Wadas Lintang, Prof. Pintu air Waduk Wadas Lintang itu ditutup selama 2 bulan. Artinya apa? Kalau suplai air dari Waduk Wadas Lintang itu tidak ada, artinya suplai ke PDM Purworejo dan juga ke Kebumen itu juga akan mati, Prof. Nah, selama 2 bulan kalau kita tidak ada pendapatan juga itu hal yang sangat merugikan buat kita ya, Prof. Nah, kita berupaya, kita ada rapat, terus kemudian di internal kita sendiri ada sinergitas juga dari unit bergas senior itu datang ke Keburejo, kemudian melakukan upaya bantuan kepada kita kaitannya dengan membuat spiral itu, Prof. Kemudian juga dari Kestigapan, dari pusat juga tim semua bagian bersinergi, Prof. Itu yang berkesan. Baik. Terima kasih, Des. Kita beralih ya. Boleh. Dari Purworejo kita melompat ke utara. Ke utara, tapi yang dekat Semarang. Oke. Kita ke Petanglong. Siap, Pak Bambang. Selamat siang, ya. Pak Bambang. Siang, Prof. Mana ya? Kok belum lihat mana Pak Bambang? Oke. Siap, Prof. Des,
Ada yang mau disampaikan ke Pak Bambang? Boleh. Sebenarnya pertanyaannya sama ya, Sama. Pak, dengan apa unit Kebrojo yang tadi, Pak Tapi Pak Bambang. Bambang itu kan orang baru. Yes. Orang baru. Pak Jadi Bambang mungkin itu baru diangkat sebagai kepala unit Petanglong itu Hmm. per bulan April 2022. tapi pasti sudah punya kesan. Pasti, Prof. Ini termasuk salah satu yang punya pengalaman, Prof, di Oke. TUJT sendiri. Oke, Pak Bambang, Siap. kita ingin mendengarkan pengalaman Pak Bambang sebagai orang baru yang ada di sana. Tentu ini sesuatu yang bukan hanya menarik, tapi juga penting. Dan apa yang sudah dilakukan Pak Bambang, ada enggak hal yang spesial, yang khusus yang Pak Bambang temui di 3 kabupaten itu? Bahkan Pak Bambang kan juga menghadapi pasar baru yang Iya, namanya betul, Prof. KITB. Pak Bambang, monggo. Iya, Pak. Saya per April diangkat untuk memimpin di unit Petanglong. Kesan pertama saya itu awal itu adalah langsung mendapat PR, Prof, yaitu tentang serapan ya. Otomatis yang utama adalah tentang serapan. Di RKAP 2022 itu untuk Batang itu sudah dipatok untuk targetnya adalah 20 LPS. Itu awal saya mendapat info dan data-data bahwa pada saat launching unit off-taker di Batang itu ada uji coba dan gratis itu ada bisa menyerap 20 LPS, diserap 20 LPS. Cuman setelah dimulai untuk pembacaan masuk ke tagihan, ternyata zong. Jadi yang dari 4 DMA itu memang posisi yang 3 DMA 3 itu memang belum bisa terlayani karena memang belum ada SR-nya dan masih digarap oleh DAK pada saat itu. Terus untuk DMA 1 yang awalnya bisa menyerap 20, mereka menyampaikan bahwa pada saat uji coba tersebut banyak pipa-pipa mereka yang pada pecah, pada putus juga. Nah, terus pada saat sudah mulai akhirnya malah di off dan hanya ada serapan di DMA 2 yaitu cuman ada 1 LPS lebih dikit lah. DMA 4 sendiri memang menariknya dari infrastrukturnya ya Pak Prof. Itu untuk jaringannya itu dari DMA 2 ke DMA 4 itu tekanannya memang sangat luar biasa. Tekanannya sangat luar biasa. DMA 4 sendiri beberapa dilakukan uji coba alir itu berarti 4 kali, ada 4 kali itu Baik. di pipanya Pak Bambang, kita jebol. Boleh interupsi Pak Bambang. Okay. Ada enggak hal yang sifatnya khusus berkaitan dengan pelayanan konsumen? Mungkin terobosan-terobosan apa yang Pak Bambang lakukan? Karena saya mendapat informasi di awalnya target itu tercapaian itu jauh dari target itu. Jadi bagaimana Pak Bambang mengatasi pasar di Pekalongan, Batang, dan juga di Kota Pekalongan? Gitu. Ini terkhusus mungkin yang agak memang saya kejar pada saat saya di Petanglong itu adalah Batang ya Prof. Karena memang benar-benar minim sekali dari hanya 1 LPS tersebut. Saya komunikasi Prof. Melakukan komunikasi beberapa kali ingin mengetahui apa sebenarnya kendala apa yang ada di Batang sendiri. Yang jelas di posisi di DMA 4 memang tekanan. Karena kita coba untuk melakukan uji coba pun beberapa kali memang trouble terus untuk di pipanya, di jaringan mereka juga. Lah ini DMA 1 sekarang. DMA 1 yang sebenarnya bisa menyerap, tapi kok kenapa? Pada saat itu alasan mereka adalah mereka akan ada pemindahan jalur, Prof. Jadi ada pemasangan pipa sekitar 1,8 kilo, itu mereka sudah ajukan dananya melalui NUSP yang di proyeknya dari BPPW, Prof. Dari BPPW. Ya, lah. mohon maaf ini Pak Bambang, komunikasi yang tadi Pak Bambang maksud itu apa ya? Tadi kan
breakthrough-nya atau terobosnya Iya. akan melakukan komunikasi. Apa yang Bapak Iya. maksud sebetulnya? Nggih, awal yang tadi Pak. Jadi awal pengen mengetahui permasalahan apa yang ada di Batang sendiri. Komunikasi secara intens, apa-apa yang sekiranya melakukan, kita juga koordinasi, barangkali kita bisa melakukan apa untuk membantu gitu Pak Prof. Nah, Jadi pada saat kata itu kuncinya komunikasi dengan ya Pak Bambang ya. off tag Pak. Nggih, Prof. Komunikasi dengan off taker ya. Iya, betul Pak. Oke. Baik, baik Pak Bambang. Berarti ketemu satu kunci ya Prof ya? Ya, satu kunci dengan komunikasi off-taker. dan itu terobosan yang dilakukan oleh Pak Bambang mengatasi target yang di awalnya belum bisa dicapai. Betul sekali. Kita beralih sekarang. Oke, di unit yang terakhir yang belum Kita sebut. mendengar ini yang paling tua. Paling tua. Apa hal yang spesifik? Bagaimana ketika ada hal yang dianggap spesifik dan harus diatasi? Bagaimana komunikasinya? Kita ke Unit bergas. siapa? Bapak Hendy. Mas Hendy. Mana Hendy? Siap. Nah, mungkin di sini Mas Hadir. Hendy bisa menjelaskan lebih detail ya Prof ya? Ya. Ya, terima kasih Prof. Selamat siang. Jadi Selamat siang. pola komunikasi di Perempuannya Bergas. disebut dong, Hen. Oh ya, Mbak Perempuan Destri. dari Ya. Ibu. Oh, Ya, Mbak Ya. Destri, selamat dari Ibu Ya. ya. Jadi pola komunikasi yang ada di Bergas. Setiap 3 bulan sekali kita ada namanya ngopi bareng, Prof. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di pelayanan kita akan disampaikan PDAM Offtake di acara itu. Jadi termasuk targetnya ke depan seperti apa, terus mungkin bantuan dari apa yang kita bisa bantu di situ dikomunikasikan di acara ngopi bareng itu, Prof. Jadi untuk 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk yang jadi krusial, betul ada kopinya ya, Hen ya. ada kopinya, Bro. Ada kopinya plus. Oke, lanjut kemarin gitu. ada Ngopi duit. bener loh. Soalnya di sini belum ada. Ini masih kosong nih. Masih kosong ini. Oke. Jadi Nah, acaranya ngopi bareng, Bro. Ngopi bareng di situ Ya. kita ngobrol lah, bercerita sambil merokok, terus menyampaikan unek-unek dari Offtake terkait pelayanan kita. Mereka harapannya seperti apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support, di situ disampaikan, Prof. Untuk yang lebih intens lagi, kita langsung bertemu untuk di ranah operasional, ketemu kabak tekniknya, terkait, nanti ada potensi tambahan serapan di mana, terus yang dikomunikasikan muncullah nambah chamber baru di situ, kita bisa bersinergi dengan PDM Off-taker, targetnya berapa LPS, kita pantau, kita komunikasikan, kita ke lapangan juga. Seperti itu, Prof, kalau yang di unit Bergas. Ya, emang gampang tiba-tiba diajak ngopi. Apakah mereka langsung mau diajak ngopi, mau ngapain gitu? Gimana? Apakah memang segampang itu ya ngejak ngopi bareng dengan mereka gitu? Kalau ngajak ngopi bareng, sebenarnya kita harus pendekatan. Kita harus mencocokkan jadwal biar mereka mau hadir. Mau hadir, kita cocokkan jadwal sampai mereka berkenan, kita buat undangan. Di 3 bulan ini di PDAB, 3 bulan yang akan datang di PDAM Brebes mungkin, PDAM Slawi mungkin, atau PDAM Kota Tegal. Jadi muter, Prof. Jadi Iya. menumbuhkan silaturahmi satunya, komunikasi juga terjalin, ada ngrasa duweni, Prof, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Oke. Iya. Saya ingat ketika Jokowi menjadi wali kota Solo, itu untuk bisa bareng-bareng pindah itu perlu 100 kali untuk dikumpulkan. Bahkan di tahap-tahap awal bingung. Loh, akhirnya mereka bertanya, Pak, ini kita itu suruh ngapain kok setiap dikumpulkan diajak mangan saja gitu. Nah, pertanyaan saya, berapa kali kamu mampu mengumpulkan orang itu sehingga mereka bersedia untuk ngopi bareng, dan lebih dari itu bicara tentang air. Ya,
Itu perlu berkali-kali, Prof. Untuk di awal-awal tidak hanya di tahun 2022, di awal saya masuk di tahun 2008 akhir 2018 pun permasalahan 3 off-taker yang tidak pernah akur, saling rebutan air, sehingga kita harus first thing first, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita harus menumbuhkan kepercayaan dari off-taker kepada kita. Saya ngunci di Res Yamansari, kita gembok berempat, 3 off-taker dengan PDAB, kita gembok, kita kunci valve jurusan yang ada di Babakan untuk suplai Kota Tegal dan Slawi. Kita gembok 3 PDAB, Slawi, dan Kota Tegal di situ untuk menumbuhkan trust ke kita dulu. Nah, setelah ada trust itu, acara ngopi bareng akan lebih enak, mereka bisa hadir. Ya. Oke. Iya. Jadi ternyata tidak hanya Jokowi ya, kamu juga ngalami untuk ngopi aja tidak cukup sekali ya, untuk ngajak kumpul aja cukup sekali ya, berkali-kali memerlukan waktu dengan ketekunan untuk membangun komunikasi yang lebih intens di antara para off-taker dengan kita ya. Iya, betul, Prof. Oke, baik. Kali-kali. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita, Des. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Boleh, diskusi yang selanjutnya. Untuk saling berbagi pada siang hari ini, namun di akhir sesi ini sebetulnya kita mencatat satu hal, Des. Komunikasi dan jangan menyerah sebelum bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun penolakannya pasti lebih banyak. Iya, ini pengalaman. Jadi dan kita nanti akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke, teman-teman tetap stay tune. Kita akan break sebentar selama 3 menit. Mungkin bisa menikmati sajian yang sudah disiapkan oleh teman-teman di masing-masing unit. Oke, see you.
Ya, kita kembali lagi ya setelah break sekitar 2 sampai 4 menit tadi. Cukup terhibur juga ya Pak dengan adanya video Oh kita iya, tadi ya. itu saya jadi lihat, cuman dulu nggak ikut sayangnya. Ya, harus ikut juga kita ya. Boleh ini, biar Pak Diru tahu kan pakai pesawat. Oh, iya. Prof G, izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa hal atau apa namanya yang sudah disampaikan oleh Iya. 3 kepala unit tadi. Iya. Jadi kalau misalkan kita melihat fokusnya adalah apa sih sebenarnya keunikan pelayanan yang ada di masing-masing unit Oh, gitu kan. baik, iya. Terus kemudian kalau dari Keberjo tadi Mbak Desi menyampaikan bahwa kunci utamanya adalah komunikasi. Kemudian kalau komunikasi sudah maksimal kepada 2 off-taker, tapi memang Kebumen itu serapannya masih minim. Sedangkan kalau yang Purworejo, kolaborasi dan sinergi itu sudah terbentuk. Sehingga untuk mencapai serapan itu sudah bisa maksimal di sana. Ya. Nah, sedangkan kalau di Petanglang tadi, Pak Bambang fokus membahas tentang Batang. Nah, Batang yang awalnya sudah ditarget 20 LPS, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Lalu terobosan yang dilakukan oleh kepala unit di sana yaitu komunikasi dengan off-taker untuk menggali permasalahan-permasalahan yang muncul dan yang akan mereka selesaikan, tapi belum sampai ke troubleshooting. Nah, sedangkan yang di Bergas ini unik, Prof. Ya. Yang lain masih dalam tahap penggalian permasalahan, mencoba komunikasi dengan baik. Ternyata di Bergas sudah membuat satu forum. Sudah ngopi ya? Ngopi bareng. Walaupun nggak mudah ya tadi ya. Walaupun nggak mudah ya tadi ya. Si Mas Hendi tadi beberapa kali hanya untuk mau bicara bareng karena tadi yang dikatakan ada kecurigaan satu sama lain. Yes. Dan ini tantangan tersendiri bagi Hendi. Betul sekali. Tapi at the end dia sudah bisa menyatukan 3 off-taker di sana tanpa ada permasalahan. Ya kan Prof, ngopi bareng, tujuannya sama sih mereka. Mereka apa namanya kalau ada bantuan apa sih sampaikan gitu. Kemudian strategi serapan seperti apa? Ada lagi deh. Gitu. Kelihatannya yang dicoba dibangun oleh Mas Hendi itu transparan satu sama lain. Di dalam ngopi itu kan sebenarnya informasi diberikan secara terbuka sehingga satu sama lain itu timbul kepercayaan di antara mereka. Yes. Saya pikir ini menarik juga ya. Berarti dari komunikasi, forum, terus kemudian kita tarik sebagai satu garis besar. Kalau gitu kita dalami lebih jauh. Boleh. Lebih dalami kita jauh ya. Karena ternyata trust itu menjadi kata kunci untuk kita bisa semakin berhasil. Dan bolehlah kita undang, karena ini terkait dengan off-taker ya, kita undang kepala bagian pemasaran. Selamat siang, Mas Survan. Selamat siang, Prof. Oh, sudah hadir ya? Hadir, Prof. Boleh. Mas Survan, moga-moga tadi sudah mengikuti. Jadi kita bicara tentang bagaimana memasarkan itu. Ada hal yang spesifik atau hal yang yang memberikan satu kesan khusus, baik itu tantangan, hambatan maupun yang lainnya, Mas Survan. Mas Survan, silakan. Ya, matur nuwun, Prof. Karena ini tanggal 22 tadi Profesor juga menyampaikan Hari Ibu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu buat yang sudah menjadi ibu-ibu dan yang akan menjadi ibu-ibu semuanya, teman-teman di Tirta Utama. Terus, karena ada juga yang baru akan menjadi ibu-ibu, Prof. Oh gitu ya? Iya. Oke. Silakan Mas Irwan. Ya, matur nuwun Prof. Mbak Desi. Mungkin ketika tadi yang diulas pertama adalah mengenai komunikasi, lah ini menjadi hal yang sangat penting bagi pemasaran, Prof, gitu. Karena ketika kita sebut saja bahwa off-taker itu customer kita, maka komunikasi itu menjadi hal yang penting. Dan komunikasi menurut saya, Prof, menurut saya pribadi, komunikasi jika karena ini kaitannya customer bukan personal, tapi company ya, perusahaan to perusahaan. Nah, ini lantas nanti komunikasi ini, hubungan komunikasi ini bukan hanya pada satu level tertentu, tapi semua lapisan gitu ya. Semua lapisan, bahwa semisal dari Tirta Utama itu dari semua lapisan lah komunikasi itu, baik dari unit, baik dari pusat. Nah, terus kemudian dari off-taker pun juga dari level kabak, level direksi, level cabang, itu juga ini menjadi hal yang penting gitu, Prof. Mas Survan sudah apa yang Mas Survan sudah lakukan di dalam membangun komunikasi ini dalam rangka
apa ya? Tentu pada target akhirnya kan pemasaran. Apa usaha inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan? Ini kan memang bagian baru ya di tempat kita, tetapi saya pikir sebagai orang muda dengan gaya-gaya yang lebih muda, apa yang Mas Irfan sudah lakukan, rintis untuk meningkatkan pemasaran kita? Nah, kalau untuk pemasaran, Prof, karena saya posisinya di pemasaran dan mungkin hubungannya akan menjadi lebih besar karena posisinya di pusat, bukan hanya kepada off-taker tetapi kepada stakeholder yang terkait dengan yang ada di dalam proses bisnis Tirta Utama, Prof, itu. Jadi anggap semisal hubungan dengan Kementerian PU atau dinas provinsi, nah itu juga menjadi pemasaran, metode pemasaran kita. Salah satu ini bahasanya adalah kita menyamakan satu persepsi atau satu bahwa ada suatu program A anggapannya. Nah, ini kita lihat mana poinnya yang bisa, karena satu program itu belum tentu dari semua stakeholder itu satu suara gitu. Contoh yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang itu terkait dengan NUWSP. Jadi memang ada satu pemahaman yang belum menjadi linier gitu. Nah, itu menjadi tugas saya di pemasaran untuk meluruskan itu, dan ini pun nanti juga harapannya ketika nanti berjalan ke depan teman-teman semua baik dari semua level, semua lapisan itu bisa menjalankan itu. Jadi ketika komunikasi itu ke internal maupun eksternal bisa terbangun, maka harapannya bisa mempercepat di pemasaran. Mungkin itu, Prof. Baik. Dari kami. Jadi tentu nanti kita bisa dalami lagi lebih jauh tentang bagaimana Mas Irfan membangun komunikasi dengan para off-taker kita ya. Saya pikir itu satu yang penting. Des, kita lihat selain pemasaran, hadir pula yang kita undang hari ini adalah dari operasional. Karena toh itu menjadi dukungan utama kan, betul, agar produk atau komoditi yang kita produksi itu bisa didistribusikan dengan baik dan mengurangi banyak hambatan yang mungkin terjadi. Betul, kita undang Mas Agus Putranto. Mas Agus, selamat siang. Selamat siang. Mas Agus kan sudah mengikuti langsung aja. Jadi memang temanya komunikasi ya, Prof, ya tadi ya. Komunikasi itu memang sangat penting, nggak hanya di pemasaran saja, karena di semua tim di karyawan pertama itu harus bisa merepackage ya, harus bisa menyampaikan info-info yang valid pada semua mitra kita gitu, karena itu yang paling penting, nanti itu timbul trust. Tapi di dalam prosesnya itu memang nggak lancar-lancar juga. Tadi disebutkan di Bregas itu sudah 3 bulan sekali kita melakukan kopi bareng, itu juga ada hambatan juga sebenarnya, Pak. Pak Prof, iya ada hambatan juga karena yaitu kita harus terus-menerus menjaga trust ke off-take kita. Ada case, ada satu off-take yang memang saya coba masuk gitu. Kalau misalkan dari sisi operasional sendiri, dari sisi produksi transmisi distribusi itu bagaimana? Gitu. Oh ya, kalau dari transmisi distribusi ya ini itu kaitannya dengan trust, itu kita menjaga pelayanan kita dari sisi distribusi air ya ke off-taker. Distribusi air ke off-taker, bagaimana kita menjaga kualitas air, kuantitas sama kontinuitas kita. Terbukti di Bregas itu dulu itu kuantitas kita memang sangat minim. Contohnya di Kalinyamat ke arah Kota Tegal itu dulu cuma kita bisa menyuplai 130 LPS. Sekarang kita bisa nyuplai 200
210-an LPS Pak ke Kalinyamat, dan itu terima kasih sekali ke teman-teman Bregas yang sudah berupaya maksimal untuk mewujudkan itu. Nah, itu salah satu upaya kita untuk menjalin trust ke off-taker itu dengan melayani mereka dengan pelayanan yang prima gitu. Pelayanan yang prima, karena dulu kenapa disampaikan tadi ada operasional valve sana sini karena rebutan air gitu kan. Ya, Rebutan betul. air. Nah, kita kalau kita sudah kasih air yang cukup, akhirnya ya udah nggak rebutan lagi. Nah, itu trust gitu. Kualitas, dari sisi kualitas kita juga melakukan apa gitu. Kita melakukan di setiap off-take, kita melakukan uji kualitas air, bagaimana sisa klor di sana untuk memastikan memang air kita memenuhi standar dari Permenkes yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, itu juga kita lakukan secara berkala. Nah, itu dari segi kualitas, kontinuitas. Nah, oke, monggo. Halo Mas Agus, langkah tadi kan menarik ya Mas Agus, yang Mas Agus sampaikan itu kan ada peningkatan yang cukup ya. Langkah inovatif apa sih yang sebenarnya Mas Agus lakukan? Sehingga kok terdapat lompatan-lompatan yang menurut saya cukup menarik ya. Ya, bukan saya yang melakukan, tim Pak. Jadi semuanya. Oh iya. Jadi kita memang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan dulu. Kebutuhan dari teman-teman off-take itu gimana? Kan dari 3 unit ini kita punya pola yang berbeda ya Pak ya. Jadi kalau di Bregas itu memang off-take-nya itu sangat membutuhkan air. Berapapun itu bisa diserap asal kita memang produksinya ada gitu kan. Beda sama di Petanglong, beda juga lagi di Purworejo. Jadi fokusnya ke ini ya Mas, ke kiper gitu ya Prof ya? Iya, iya. Kiper ya, kiper untuk kuantitas serta kualitas air yang ada di semua sumber yang kita miliki. Karena memang meskipun yang menjalankan adalah teman-teman yang ada di lapangan, tetapi Mas Agus sendiri sebagai kabak produksi transmisi distribusi ya Prof, yang dimana pertanggungjawabannya kepada 3 unit yang ada di tempat kita. Oke, kalau gitu sekarang kita pengen tahu informasi lebih jauh. Betul. Dari semua yang sudah dilakukan, langkah-langkah inovatif yang dilakukan, baik dari pemasaran, dari teknik, dan juga teman-teman kita di ujung paling depan, di kepala unit, kita ingin lihat informasi-informasi penting apa sih sebetulnya yang diperlukan, temuan-temuan apa yang tampaknya masih menjadi perlu kita kita perbaiki. Untuk itu kita ingin mendengar informasi dan mengundang Mas Kusnul ya. Betul, Mas Kusnul sebagai kabak monitoring dan evaluasi ya Prof ya. Silakan Nes. Ya, silakan Mas Kusnul. Ya, selamat siang Prof. Selamat siang Mbak Desi. Selamat siang Mas Kusnul. Iya. Siap. Mas, langsung kepada tanggapannya. Baik, langsung ya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Unit dan para kabak, pada prinsipnya ya sudah ada capaian-capaian yang sudah kita raih, Prof. Nah, akan tetapi kan masih ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi di sini. Nah, menurut monitoring kami dalam di 3 unit, kita sudah berupaya sangat optimal sekali nih. Sangat optimal sekali dalam rangka kita melayani semua off-taker. Jadi semua kita nggak pilih kasih sebenarnya di sini. Kita semua berupaya untuk maksimal. Ketika bocor langsung segera diperbaiki. Terus misalkan kualitas turun langsung kita benahi itu sistem pengolahan airnya ataupun dosis bahan kimia. Jadi kita benar-benar sudah berupaya sangat maksimal yang dilakukan oleh teman-teman di unit. Nah, setelah saya lihat beberapa report dari teman-teman unit, ya memang beberapa masalah juga sebenarnya ada di sisi off-taker. Nah, itu tadi benar yang dilakukan oleh Kepala Unit Bergas bahwa bagaimana kita harus melakukan sebuah komunikasi dengan para off-taker. Ya tujuannya kita mengetahui ada apa sih masalah-masalah yang ada di masing-masing off-taker seperti itu. Nah, jadi misalkan sedang ada kebocoran di sana sehingga debit turun, atau mungkin sedang melakukan penggantian pengalihan aliran sehingga debit di flow meter ini naik. Nah,
Jadi informasi semacam itu bisa kita Ya. dapatkan jika kita kan selalu membuka komunikasi. Baik. Nah, itu juga mungkin harus kita gali juga kaitannya Ya, dengan Mas Kunur, teknis. di Oh, siap, antara Prof. di antara temuan-temuan tadi itu ya, yang menurut Mas Kusnur itu paling apa ya? Paling penting atau yang paling banyak ditemui dan menjadi prioritas yang perlu mendapat perhatian yang mana, Mas, di antara semua yang tadi sudah disampaikan Mas Kusnur itu? Ya kalau terkait prioritas yang paling penting, Pak, ya, Ya. Prof, itu semua penting kalau menurut saya. Tapi semua itu tadi yang disampaikan Kabag PTD bahwa tiap unit mempunyai karakter masing-masing. Ya. Iya, Ya. karakter masing-masing. Jadi kalau bergas itu fokus di supply Oke. dan pipa lamanya, pipa Oke, dari kalau subsistem di Keburejo Kaligbiri, apa, Mas? di Keburejo itu yang membuat pikiran kami itu diambil mirip, Pak, yang nggak diambil airnya, gitu kan, dari 100 liter paling cuma 5 liter itu yang membuat. Nah, Berarti ini bagiannya keras pemasaran seperti itu. ya? Betul, Pak. Ya. Pemasaran ya. Yang Keburejo Nah, pemasaran itu. Kalau ya, Petanglong, Mas? yang di Petanglong ini, Pak, ini kita sebenarnya sudah apa ya? Arahnya sudah linear ya, Pak, untuk peningkatan-peningkatan, tapi keterbatasan infrastruktur itu yang terjadi. Petanglong ya. Ya, karena pipa-pipanya terbatas, mereka harus nambah pipa baru bisa naik. Nah, itu kan investasinya jadi besar, baik di kita ataupun di pihak off-taker. Iya. Nah, jadi memang perlu ada sinergitas, Pak. Sinergitas, kesamaan program. Jadi memang mereka mau ngapain, kita juga harus ngapain, itu harus sinkron, seperti itu. Iya. Sinkronisasi Oke, Mas. program juga. Oke, Mas Kusnur, kita akan lanjutkan ya, masih pada sesi ini juga Siap. untuk ini menggali informasi, berbagi informasi. Nah, teman-teman semua, silahkan mungkin ada Tanggapan gitu ya, Prof? tanggapan ya, tapi ini bukan kalau apa, Bukan curhat. bukan curhat, bukan curhat. Mari kita ini apa sih yang bisa pengalaman yang teman-teman lain bisa bagikan? Tadi Mas Kusnur sudah berbagi pengalaman, Mas Urvan iya. Mas Agus juga iya. Saya undang teman-teman yang lain yang tadi sudah dipanaskan oleh Pak Dirut. Apa itu refleksi? Nah, mari kita bisa berbagi di antara kita di 3 unit dan 1 kantor pusat. Saya persilakan. Oke. Des, Prof, kita ini undang dari teman-teman. masing-masing unit ya, Prof ya? Oke. Jadi kerja ya, baik Silakan, dari Des. pusat, Bergas, Keburejo maupun Petanglong. Kali ini kita nggak akan menunjuk, tapi kami meminta proaktif dari masing-masing semuanya. Ya. Nah, dari masing-masing unit kita mulai dari Keburejo dulu, gimana, Prof? Silakan, Boleh silakan. ya? Ya. Dari Keburejo, siapa yang akan memberikan tanggapan atau mungkin kaitannya persoalan yang dari Keburejo? Tentu saja nggak ada kata curhat di sini ya, Prof ya, karena kita ngopi bareng kan judulnya, Prof. Oke. Monggo Keburejo, siapa yang akan memberikan tanggapan atas diskusi kita hari ini? Nah. Monggo. Oh ini, Mbak siapa nih? Ada Suci di sana, Prof. Mbak Suci ya itu? Iya. Oh silakan. Ya, monggo. Ya. Mau izin bertanya, Prof, dengan kepala unit dan kabak yang lain, izin bertanya dari unit Keburejo, mengingat tadi sudah disinggung mengenai serapan ambal mirip, serapan ambal mirip yang ternyata memang kita minim sekali, Prof. Ternyata serapan saat ini aja hanya menyerap 3 LPS ke setiap harinya ya. Nah, saya mau bertanya, langkah apa sih yang bisa dilakukan unit untuk mendukung serapan gitu, untuk membantu gitu. Jadi sembari kita menunggu dari tim pemasaran, apa-apa saja sih yang tim unit dari unit kita ini yang bisa mendukung gitu. Oke, jelas. Karena saya pasti tidak bisa menjawab, Des. Saya serahkan kepala unit Bergas. Untuk Keburejo, Prof. Bergas dulu. Bergas Ini dulu. dari mana ini? Dari Keburejo, Prof. Oh, dari Keburejo. Biar tanya pada Bergas saja. Siap. Ada enggak pengalaman? Siapa Jadi, dulu dari unit iya. Bergas bisa memberikan inputan. Karena gitu, kalau Prof, ya? kalau kita serahkan ke Keburejo kan sudah 1 kantor. Oke, baik. Berarti kita berikan waktu ke Mas Hendy langsung ya, Prof ya, Iya, untuk mungkin memberikan iya.
dari pertanyaan yang sudah diberikan Suci tadi. Pertanyaannya kan sekarang ini ambal miris serapan itu hanya 3 LPS per hari. Nah, langkah-langkah apa aja sih sebelum menunggu dari tim pemasaran itu terjun secara langsung? Atau kopinya dibawa ke Kopi. gitu ya. Kopinya dibawa ke Bungan. Oh, Mas bisa. Yandi, monggo. Silakan Mas Yandi. Siap. Ya, terkait tambal mirip ada 100 LPF tapi baru diserap 5 LPS. 3 Dan Mas nanti- secara relatif. Oh, 3 LPS tambal mirip. Jadi kita harus lihat dari skup besarnya, apakah memang PDM-nya ada kendala atau enggak. Kita ajak komunikasi, terus mungkin kita bisa bersinergi dengan mencari SR seperti yang teman-teman Keburejo sudah sering lakukan, Prof. Jadi permasalahan yang di PDAM coba kita udari satu persatu karena goalnya dengan permasalahan terkait serapan pasti di ujung pelayanan. Kalau diudari lama-lama dari 100 LPS itu pasti akan naik. Di samping juga kita harus ngecek dari kualitas infrastruktur secara teknisnya seperti apa. Mungkin pola komunikasi tetap dilakukan, Prof. Gimana, Prof? Gimana? Enggak, saya tanya Destrinur. Oh, Destrinur. Ini masukan masukan dari Mas Yandi. Gimana? Oke, untuk pola komunikasi memang seperti yang disampaikan dari Pak Kabak Monef ya, kita sudah tidak kurang-kurang gitu ya Prof ya. Bahkan untuk sistem ambal mirip itu kita juga sampai terjun ke lapangan, kita bertanya ke kanitnya kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk percepatan serapan. Nah itu juga selalu kami komunikasikan, bahkan terakhir itu juga dari BMCK, kemudian dari Kabak Teknik PDM Kebumen sendiri juga datang ke Jatimulyo membahas itu, Prof. Nah, memang kita akan membantu dari bawah itu juga sudah ada gerakan, Prof. Sebenarnya dari PDM Kebumen, dari Kanit itu memang mereka secara internal itu personil di lapangan itu minim. Nah, apa sih yang kita bisa bantu? Nah, mereka meminta kami untuk membantu marketing, salah satunya. Nah, itu juga sudah kami sampaikan ke internal PT Tirta Utama dan kita pasti akan membantu. Itu juga sudah menjadi komitmen kami dan direksi juga. Bahwa cari kopi yang khas juga, Des. Cari kopi yang khas, biar mau ke kumpul juga itu. Antara Teker dengan Tirta Utama ya, Prof ya? Iya, memang di Kebumen itu unik, Profesor. Unik. Jadi kita sudah koordinasi nih, Prof. Kita ngopi bareng, kemudian kita sudah sepakat gitu ya, Prof. Ya, misalkan kita akan membantu marketing. Tetapi pada tahap proses administrasinya, apa yang harus dilakukan oleh PDAM untuk merealisasikan itu, nah sering terjadi hambatan. Seperti contoh kemarin RDS dan marketing, kita minta, PDAM bersurat ke kita. Kita bisa butuh bantuan apa aja, tolong dituangkan dalam surat itu untuk diteruskan ke PT Tirta Utama. Dan sampai hari ini pun juga belum dilakukan, Prof. Gitu. Baik, makasih informasinya. Kayaknya butuh creative thinking yang lebih ini lagi nih, Mbak Desnur. Tapi boleh kita bergeser ke yang lain? Boleh, boleh sekali. Silakan dari pertama tadi dari Keburejo. Mana yang kita Nah, dari Petanglong atau dari Bergen? Saya senang dari Petanglong dulu. Boleh, dari Petanglong. Teman-teman dari Petanglong. Silakan. Izin, Prof. Apakah suara terdengar dengan baik? Karena di sini terdengar banget, cuman wajahnya yang mencari-cari nih. Backlight, Prof. Backlight. Soalnya di sini hujan deras, jadi khawatir kalau sinyalnya juga agak ini. Monggo, silakan. Saya mau sharing saja karena termasuk baru di Tirta Utama dan juga di Petanglong pada khususnya. Yang pasti saya sangat mengapresiasi tentang konsep-konsep corporate social responsibility di unit Petanglong ya. Karena saya mendengar cerita bahwa pada awalnya Petanglong divonis
untuk tidak bisa mengalirkan air tuh selama 12 bulan itu. Hanya 9 bulan karena memang warga sekitar juga pakai air di sini gitu ya. Terus kemudian ada komunikasi yang sangat baik antara teman-teman unit Petanglong dan juga Tirta Utama kepada masyarakat sehingga hal-hal yang sebelumnya dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dan konsep yang ditawarkan adalah memang corporate social responsibility dengan memberikan bantuan bibit jagung. Sehingga ada pengalihan jenis tanaman yang biasanya mereka tanam itu padi, kemudian diganti dengan jagung. Itu saja, Prof. Oh, itu salah satu kiat, Prof ya. Kiat yang dilakukan oleh Mbak Nifa ya, tim ya. Tim Petanglong yang dilakukan oleh tim Petanglong pendekatan ke warga sekitar gitu yang dulunya Petanglong nggak ada air, terus kemudian pengalihan kebutuhan air yang dulunya masyarakat itu menanam padi, kebutuhan airnya kan lebih tinggi, kemudian dialihkan ke jagung. Jadi menawarkan kepada masyarakat apa manfaat keberadaan Tirta Utama dengan tidak konteksnya air, tapi menawarkan manfaat keberadaan dalam pengertian luar menjadi cara yang cara yang tepat ya. Betul sekali. Untuk menjadikan interaksi antara Tirta Utama dengan masyarakat menjadi lebih baik dan tentu nanti terjadi kolaborasi yang semakin intens. Betul. Akhirnya kolaborasi dan sinergi itu muncul ya, Prof ya. Des, kita bergeser ke Bergas. Oh iya. Ya, saya ingin tahu tanggapan dari Mbak Hanifah ya, Mbak Hanifah tentang tadi kan dari Kanit Bergas sudah memberikan respon tentang pertanyaan dari unit saya. Coba gimana tanggapan Mbak Hanifah tentang kasus yang terjadi di unit Keburejo? Tadi kita sudah sampaikan, bahkan dari saya, dari Kabak Monef, kemudian dari Mas Indi juga sudah memberikan tanggapannya. Coba saya ingin tahu apa sih solusinya dengan kondisi saat ini yang terjadi di Keburejo? Mungkin Mbak Hanifah ada pandangan. Jadi untuk case-nya yang ada di Keburejo. Terima kasih. Kalau Keburejo minta tanggapan gitu, Prof. Boleh lah 1 menit. Boleh ya, 1 menit ya, Prof ya. Karena ini ya. Waktu juga ya, Prof ya. Oke. Silakan, Hanifah. Silakan. 1 menit kami berikan waktunya untuk Mbak Hanifah. Baik, terima kasih. Ini saya agak kaget juga nih diminta memberikan tanggapan ya terkait apa yang terjadi di Keburejo. Tapi yang pasti memang saya juga mendengar bahwa apa yang terjadi di Keburejo itu sudah menjadi masalah yang kronis ya istilahnya, kronis karena problemnya tidak lagi dari komunikasi kita tapi bisa jadi dari stakeholder atau off-taker-nya seperti itu ya. Ya kembali lagi kalau misalnya memang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunikasi belum maksimal ya berarti kita terus komunikasi pada akhirnya gitu. Karena kita tidak bisa juga menyalahkan komunikasi itu sendiri apalagi kalau misalnya memang ya kita sudah maksimal di sana seperti itu. Itu saja sih karena menurut saya pemahaman saya tentang Keburejo belum terlalu maksimal ya Mbak. Terima kasih. Oke, kuncinya komunikasi yang penting gitu ya, sudah ada masukan. Betul. Tapi memang ini menjadi catatan Des untuk pemasaran ya. Tentu pasti masih ada jalan yang nanti mungkin Mas Urfan bersama timnya bisa menemukan cara-cara baru untuk menghadapi komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, untuk komitmen yang mungkin masih perlu harus ditingkatkan, tentu menjadi PR kita bersama. Baik. Kalau kita, Prof, lanjut ke sesi selanjutnya gitu ya, Prof ya. Boleh. Kita bergeser gitu kan. Tanpa istirahat lagi ya, Prof ya, tanpa iklan ya. Kita langsung aja ya. Nah, kita istirahat? Istirahat boleh? Iya. Boleh lah, 2 menit, Prof. Boleh. Boleh. Nah, kita teman-teman tetap stay tune dulu. 2 menit kita break terlebih dahulu untuk lanjut ke sesi yang berikutnya. Stay tune. See you. Bye.
kembali lagi ya ke ngerumpi bareng Komisaris Utama TUJT yaitu Prof. Sugianto. Nah, Prof, untuk sesi kali ini saya sebenarnya mau mendengar nih dari teman-teman semuanya dari masing-masing unit. Kalau sekarang ini, kalau tadi kan kita bicara per kepala unit, gitu ya Prof ya, per kabag. Nah, sekarang ini kita mau dengar nih dari per masing-masing unit kerja. Kita mulai dari kantor pusat, kemudian Bergas, Petanglong, Keberjo, baru Petanglong. Nah, itu cepet ya. Kalau teman-teman mendengar kata Tirta Utama Jawa Tengah atau TUJ kita singkat, TUJ tampil muda, sebutkan 3 kata yang berkaitan dengan hal tersebut. Pusat. Mana pusat? TUJ tampil muda. Mana dari kantor pusat? 3 kata. Ayo. 1 menit waktu yang kita berikan. Ayo. Mana, TUJ Ustaz? tampil muda. Muda, lugas, berwibawa. Muda, lugas, berwibawa. Kita catat ya, Prof ya. Oke. Muda, lugas, berwibawa. Oke, thank you kantor pusat. Lanjut ke Bergas. TUJ lebih muda. 3 kata yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, terengginas. Yang kedua, pantang pulang sebelum selesai pekerjaan. Yang ketiga, kerja cepat. Wah, ini berapa kata ini? Terengginas. Terengginas. Pantang pulang. Terengginas. Kemudian cepat. Kemudian cepat. Ya, terus yang ketiga. Kemudian tanggung jawab. Karena kerja Tanggung jawab. sebelum pulang sebelum pekerjaan selesai. Oke. Terengginas, cepat, tanggung jawab dari Bergas. Kemudian Kita beralih ke ke Bumi Pekalongan Rizky. coba dulu. Pekalongan dulu. Petanglong. 3 kata. TUJ tampil muda. Apa? Ini logannya susah ini. Doa, usaha, ikhtiar, dan takwa. Ada bener loh. Enggak tuh. Apa? Bisa diulang. Duit, Pak. Maksudnya doa, usaha, ikhtiar, dan takwa. Doa, duit. Doa, Ya. Usaha, ikhtiar, dan takwa. Takwa. Oh iya. Berarti nambah 1 kata ya. Kelebihan loh. Oh iya, masalah. Duit ya, intinya duit ya kalau pertama ya. Iya, doa, usaha, ikhtiar, dan takwa. Ikhtiar, takwa. Orang muda harus berduit. Iya. Padahal tampil muda harus berduit itu kelihatannya. Iya, Pak. Padahal belum punya duit ya, Bro ya. Iya. Lanjut deh, yang terakhir ke Berjo yang paling jauh. TUJ tampil muda, 3 kata. Inovatif, fresh, energik. Inovatif, fresh, Energik. energi. Oke, saya mulai dari yang terakhir. Oke. Nah, foto Prof. Inovatif, fresh, energy. Siapa ya Yes. tadi ya? Pak. Suci ya? Iya, Bro. Iya, Bro. Oke. Ya. Dengan inovatif, fresh, dan energi, bagaimana you mencapai target 2023? Kita pertama mengingat dengan tema hari ini, Prof, ini kan merefleksi. Jadi kita mengingat apa-apa saja yang telah kita lakukan. Terus dengan yang pertama inovatif, jadi kita bisa mengembangkan apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Ayo kita upgrade biar lebih berinovasi, agar tentunya kita juga dengan pemikiran-pemikiran yang lebih muda, pastinya kita lebih fresh, inovasi-inovasi yang kita buat, dan dengan tenaga yang lebih muda juga, pastinya kita lebih energik untuk menghadapi tahun 2023. Seperti itu. Yakinkah kamu, Suci? Yakin bagaimana mencapai target 2023? Apa sih targetnya tahun 2023? Untuk unit Keburujo pastinya peningkatan serapan. Dari ayo. Sudah dipasang belum targetnya? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Berapa LPS? 89 LPS. Wih, ingat, inovatif, fresh, energy. Inilah jiwa muda yang ingin kita kembangkan pada 2023. TUJ tampil muda, inovatif, fresh, energy. Saya ke Aduh, Bro. Petanglong, tarik mundur. Petanglong. Bagaimana doa
Apa tadi? Usaha, Usaha, ikhtiar, takwa untuk mencapai tahun 2023. Ayo. duit tadi ya Prof ya. Duit tadi. Untuk bisa naik pesawat piknik harusnya duit. Iya. Iya, Pak. Doanya apa? Nah, Doa maksudnya gini, bagaimana mencapai Pak. Doa 2023? kita kan untuk mencapai suatu pendapatan, kita harus berdoa. Di samping berdoa itu kan berusaha, berikhtiar, Pak. Habis itu takwa. Lah usaha itu kita kan satu, gimana kita supaya pendapatan kita banyak, otomatis kalau pendapatan PT Tirta Utama banyak, otomatis kesejahteraan kalian juga meningkat, Pak. Maksudnya kayak gitu. Oke, kalau kesejahteraan meningkat, pendapatan harus meningkat gitu ya? Iya, gitu, Pak. Nah, otomatis Bagaimana cara meningkatkan itu? satu penyerapan. Nah, kedua tarif naik, Pak. Tarif air bersih harus naik. Karena apa? Tanpa itu ibaratnya kita tidak bisa mengimbangi untuk ke depannya, Pak. Ya. Utama kita satu tarif juga harus naik, penyerapan juga meningkat. Kayak gitu, Pak. Matur nuwun. Dan itu yang akan dilakukan di 2023? Betul, Pak. Betul. Makanya duit, doa, usaha, ikhtiar, dan takwa. Nah, usahanya apa di 2023 itu? Supaya duitnya naik, pendapatan naik, kesejahteraan ikut naik, Pak. Tindakan cukup baik. Tindakan apa ya? Tindakannya apa Pak kira-kira? Konkretnya gitu Pak, Tirta yang dimaksud sama Prof Gi. Iya, maksudnya gitu, maksudnya gini, Pak. Maksudnya kita kan tarif utama kita kan selama ini kan tarif itu kan 2018 terakhir naikkan. Nah, ini kan sudah hampir 4 tahun tarif belum naik. Nanti 2023 kita diupayakan tarif bergas khususnya itu naik, Pak, harusnya. Berarti tindakan konkretnya itu menaikkan tarif dulu, Prof, kalau menurut Pak. Ini ya. Biar nanti Pak Dirut Iya. apakah atau tidak, Pak Dirut sudah mendengar saya. Tadi bergas apa ya? Bergas itu tadi terginas, cepat, tanggung jawab. Tanggung jawab dari sini dalam arti pantang pulang sebelum kelar gitu. Kita Prof. minta pertanggungjawabannya. Boleh. Apa makna dari itu mencapai target 2000 terginas? Cepat, tanggung jawab. Oke, harus bertanggung jawab dari teman-teman di Bergas. Yuk. Matur nuwun, Pak. Yang pertama terengginas. Jadi terengginas di sini untuk segala sesuatu pekerjaan, baik itu di administrasi ataupun di lapangan, kita terengginas. Jadi tidak kelemar-kelemar, Pak, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Itu mudah ya? Halo, Pak. Mudah ya berarti ya? Terengginas. Ya. Kemudian yang kedua, kerja cepat. Di sini kerja cepat kita tidak gemerungsung, tidak terburu-buru, dalam arti kalau ada case atau di lapangan ada case apa, kita koordinasi dulu, komunikasi dulu ke off-taker, jangan sampai ada miskomunikasi menjadikan off-taker kecewa. Itu di lapangan. Kemudian di administrasi kita segera susuli kerja cepat, pemberitahuan sehingga tidak adanya miskomunikasi dengan off-taker yang selama ini sudah kita bangun sedemikian rupa dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab, tadi sudah disampaikan, pantang pulang sebelum pekerjaan selesai. Jadi betul-betul berusaha menjaga kontinuitas, kemudian menjaga keterjangkauan dan kualitas dari air bersih yang kita distribusikan. Begitu, Pak. Baik, Mas Nur. Des, masih ada satu. Ya. Iya, satu tapi lagi jangan lupa kantor pusat. Oh iya, penting ya. Iya. Maker, tapi mereka tingkat semua gitu, Prof. Iya. Tadi kalau dari kantor pusat, Prof, itu muda, lugas, berwibawa. Nah, siapa nih yang bisa menjelaskan dari kantor pusat? Mana mencerminkan TUJ yang tampil muda? Ya itu, Prof. Di layar sudah terlihat kan teman-teman tampil muda dengan kemajemukannya, dengan usianya juga, dominasinya, tapi juga tidak melupakan sejarah. Dalam arti ada juga senior-senior yang masih bertahan di sini dan kita juga masih membutuhkan bimbingan dari mereka. Itu masuk dari muda. Kemudian dari lugas bahwa setiap tindakan dari kita, khususnya yang di pusat untuk fungsi supporting teman-teman di unit itu tanpa berbelit-belit langsung cepat. Seperti itu, Prof. Dan berwibawa adalah output dari apa yang kita lakukan di lugasnya itu. Karena kita kan juga berkaitan dan bersinggungan langsung dengan stakeholder.
bisa juga dengan pemerintah pusat. Apapun hasil dan tindak tanduk yang kita lakukan harus mencerminkan bahwa kita sosok yang ada wibawanya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Berarti lugas itu dalam hal yang tidak berbelit-belit kalau ngomong ya, Prof. Untuk mencapai target tentunya. Saya juga pengen tahu targetnya apa ya. Iya, betul. Targetnya apa ya 2021? 2023. 2023, maaf nih. Nah, siapa tadi ya? Nah, ayo targetnya apa? Untuk bisa mencapai target 2023, lugas, berwibawa apa tadi? Muda. Bagaimana spirit atau roh dari lugas muda berwibawa mencapai target 2023? Bahwa kita harus menekankan fungsi supporting ke teman-teman atau rekan-rekan di unit, Prof. Tanpa ada jarak dan juga lebih baik daripada tahun sekarang. Seperti itu. Oke. Soal tampil muda, Des. Ya. Aku juga tampil muda dong. Soal tampil muda, aku lebih muda nih dari teman-teman yang ada di unit ya. Iya, oke. Des, ya, sebelum kita akhiri, ada yang menarik ya, yang berkaitan dengan tampil muda tadi. Kalau tahun yang lalu, Tirta Utama kan semboyan apa-apa ya? Kita punya semboyan tahun 2020 ke 2021 itu merubah wajah, Prof. Merubah wajah. Yes, berarti kalau kita merubah wajah itu kan hanya looks saja yang yang berubah ya waktu itu ya? Enggak, saya pikir bukan itu saja. Wajah pastilah itu bukan yang. Tapi sebetulnya itu apa ya? Sebuah spirit yang sebetulnya mendasari bahwa PT Tirta Utama yang sekarang 2021 itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, itu saya pikir itu yang mau ditawarkan. Ya. Pertanyaannya bagaimana 2023? Apa semboyan yang mesti udah merubah wajah sudah mulai. Yes. Kira-kira apa, Des? Kalau saya lebih merubah ruh ya, Prof ya. Okay. Merubah jiwa, soul. Ruh, jiwa, soul yang yang nantinya akan kita rubah profil kita di tahun 2023. Oke. Tapi tentu saja ruh yang bagaimana sih? Itu kan yang paling penting ya, Prof. Oh iya. Ruh, soul atau jiwa yang transformatif yang harus kita rubah dari 2022 ke 2023 untuk menyongsong target-target yang harus kita Jadi langkah lanjutannya setelah kita mengubah wajah dan tampaknya wajah itu sudah nampak berubah dibanding tahun sebelumnya, kita masuk ke hal yang lebih detail, lebih dalam, yakni jiwanya. Jiwa Tirta Utama tampil muda. Pertanyaannya kemudian, kalau kita ingin membangun ruh yang lebih dalam, yang menggerakkan dari dalam, kira-kira apa yang mesti kita tawarkan di 2023? Ruh. Tadi ya, Prof, sudah kita singgung ya, kata muda itu. Tadi itu muda. Muda itu yang penuh gairah. Tuh. Saya membayangkan orang-orang muda yang sekarang mulai masuk kepada tahapan kepemimpinan itu menjadi menjadi inspirasi, kegairahan bagi Tirta Utama untuk tampil jauh lebih gesit di masa depan, jauh lebih cepat di masa depan, jauh lebih tanggap di masa depan. Gairah. Apa lagi? Kalau menurut saya, Prof, yang kedua adalah kolaboratif. Kolaborasi. Kamu bisa jelaskan itu. Yes. Anak muda itu secara komunikasi, anak milenial, Prof, ya, secara komunikasi dia akan lebih persuasif. Pendekatannya tentu berbeda antara jiwa yang muda dengan jiwa yang tua. Tapi ini bukan diskriminasi usia di sini ya, Prof. Jadi antar unit, antar departemen kepala bagian, tidak ada hasil yang bisa dicapai dengan baik tanpa kolaborasi. Jadi spirit yang kedua, kolaborasi. Gairah kolaborasi. Tapi pertanyaannya, bergairah kolaborasi. Tapi ada satu patokannya. Yakni apa? Apakah bisa mencapai target atau tidak, mencapai hasil atau tidak. Kalau begitu, yang ketiga adalah result oriented kalau menurut saya. PT TUJ tampil muda dengan semboyan bergairah, kolaboratif, result oriented. Nah, kira-kira itu kita ketemu pada refleksi dan outlook 1 tahun yang akan datang. PT TUJ tampil muda, bergairah, kolaborasi, result oriented. Terima kasih. Saya
Ewek Sugianto, Komisaris Utama Bank Bang Komisaris Utama TUJ ya. TUJ dan saya Desi Trijayanti selaku co-host dalam talk show Refleksi 2022 serta Outlook 2023. Mohon undur diri. Terima kasih banyak atas antusiasme dari teman-teman semuanya. Dengan roh TUJ tampil muda, bergairah, kolaborasi, Rizal Rendet. Terima kasih. Selamat siang.